Tari kecak berasal dari Pulau Bali, sebuah wilayah yang sejak berabad-abad lalu dikenal sebagai ruang pertemuan antara alam, spiritualitas, dan seni. Pada masa awalnya, tari kecak bukanlah sebuah pertunjukan hiburan seperti yang dikenal saat ini, melainkan bagian dari ritual sakral masyarakat Bali. Akar terkuatnya berasal dari ritual Sanghyang, sebuah upacara keagamaan kuno yang bertujuan untuk memohon perlindungan kepada para dewa dan roh leluhur agar desa terhindar dari wabah penyakit dan bencana alam. Dalam ritual Sanghyang, para penari akan memasuki kondisi trans atau kerauhan. Mereka dipercaya dirasuki oleh roh suci yang menyampaikan pesan ilahi melalui gerak tubuh dan suara. Pada masa itu, tidak ada alat musik pengiring. Suara manusia menjadi pusat utama ritual. Lantunan vokal berulang, gumaman doa, serta teriakan ritmis yang membentuk pola spiritual. Dari sinilah cikal bakal bunyi cak, cak, cak mulai terdengar, bukan sebagai irama hiburan, melainkan sebagai media komunikasi dengan dunia tak kasat mata. Masyarakat Bali memandang suara tersebut sebagai energi kolektif. Ketika puluhan pria duduk melingkar dan bersuara serempak, tercipta getaran yang diyakini mampu membuka gerbang spiritual. Lingkaran itu melambangkan kesatuan kosmos, manusia, alam, dan para dewa berada dalam satu harmoni. Api seringkali dinyalakan di tengah lingkaran sebagai simbol pemurnian dan kekuatan hidup. Pada fase ini, tari kecak belum memiliki alur cerita, tokoh, atau struktur dramatik seperti sekarang. Perubahan besar terjadi pada awal abad ke-20, ketika pengaruh luar mulai masuk ke Bali, termasuk kehadiran seniman dan antropolog asing. Salah satu momen penting dalam sejarah tari kecak adalah ketika unsur ritual Sanghyang dipadukan dengan kisah Ramayana, epos besar dari India yang telah lama dikenal dalam budaya Bali melalui seni wayang dan sastra. Transformasi ini menjadikan tari kecak tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga naratif dan teatrikal. Tokoh-tokoh seperti Rama, Sinta, Rahwana, dan Hanuman mulai dihadirkan dalam pementasan. Namun yang membuat tari kecak unik adalah tetap dipertahankannya suara vokal manusia sebagai satu-satunya pengiring. Tidak ada gamelan, tidak ada instrumen, hanya suara puluhan pria yang duduk melingkar, mengenakan kain poleng hitam putih, mengangkat tangan dan meneriakan cak secara berirama. Pola hitam putih itu sendiri melambangkan konsep Rua Binela, keseimbangan antara baik dan buruk, terang dan gelap. Pada tahap awal perkembangannya, tari kecak dipentaskan secara terbatas, terutama di desa-desa dan lingkungan upacara adat. Sakralitasnya masih dijaga ketat. Penari tidak dipilih sembarangan. Mereka harus melalui proses spiritual tertentu dan memahami nilai-nilai ritual yang mendasarinya. Tari kecak bukan sekadar tarian, melainkan perwujudan keyakinan hidup masyarakat Bali. Bab pertama dari perjalanan tari kecak ini menunjukkan bahwa seni tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Dari suara-suara sederhana yang dilantunkan dalam ritual malam hari, tari kecak perlahan berkembang menjadi simbol budaya Bali yang dikenal dunia, tanpa menghilangkan denyut spiritual yang menjadi jantungnya. Memasuki awal abad ke-20, Bali mulai mengalami perubahan besar akibat interaksi dengan dunia luar. Kedatangan seniman, peneliti, dan wisatawan asing membawa pengaruh baru terhadap berbagai bentuk seni tradisional, termasuk tari kecak. Pada fase inilah, tari kecak mengalami transformasi penting, dari ritual sakral yang tertutup menjadi pertunjukan seni yang dapat disaksikan oleh halayak luas tanpa sepenuhnya kehilangan nilai spiritualnya. Salah satu tokoh penting dalam proses ini adalah Walter Spies, seorang seniman dan musisi asal Jerman yang menetap di Bali pada tahun 1920-an. Bersama para seniman lokal Bali, ia melihat potensi besar dalam ritual Sanghyang yang memiliki kekuatan visual dan vokal yang unik. Walter Spies kemudian membantu menyusun struktur dramatik tari kecak agar dapat dipentaskan sebagai pertunjukan seni, terutama dengan memasukkan kisah Ramayana sebagai alur cerita utama.
Penggunaan kisah Ramayana bukanlah hal baru bagi masyarakat Bali, karena epos tersebut telah lama hidup dalam tradisi wayang kulit dan seni pertunjukan lainnya. Namun dalam tari kecak, Ramayana disajikan dengan pendekatan yang berbeda. Tidak ada dialog panjang atau gamelan pengiring. Suara korcak dari puluhan hingga ratusan pria menjadi irama utama yang menggerakkan cerita. Perpaduan antara suara manusia, gerakan tangan yang dinamis dan ekspresi wajah yang kuat menciptakan daya tarik yang belum pernah ada sebelumnya. Transformasi ini juga melibatkan penyesuaian visual. Para penari pria duduk melingkar dengan formasi yang lebih tertata, menciptakan pola yang mudah dipahami oleh penonton. Tokoh-tokoh utama seperti Rama, Sinta, Rahwana, dan Hanuman mulai menggunakan kostum dan riasan yang lebih teatrikal agar karakter mereka mudah dikenali. Meski demikian, unsur sakral tetap dijaga, terutama dalam etika pementasan dan sikap para penari sebelum dan sesudah pertunjukan. Pada masa ini, tari kecak mulai dipentaskan di luar konteks upacara adat. Pertunjukan dilakukan di ruang terbuka, halaman pura, dan kemudian di lokasi-lokasi khusus yang dirancang untuk seni pertunjukan. Perubahan ini sempat menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat Bali. Sebagian khawatir bahwa kesakralan tari kecak akan luntur jika terlalu sering dipertontonkan. Namun yang lain melihatnya sebagai cara untuk menjaga keberlangsungan tradisi di tengah perubahan zaman. Seiring berkembangnya pariwisata di Bali, tari kecak menjadi salah satu ikon budaya yang paling diminati. Wisatawan dari berbagai negara terpesona oleh kekuatan suara kor manusia, atmosfer magis pertunjukan malam hari, serta kisah epik Ramayana yang disampaikan tanpa satupun alat musik. Tari kecak pun mulai dikenal sebagai Monkey Chain Dance, merujuk pada peran pasukan kera yang dipimpin Hanuman. Meskipun telah mengalami adaptasi, inti tari kecak tetap berakar pada nilai kebersamaan dan spiritualitas. Kekuatan tarian ini tidak terletak pada individu, melainkan pada harmoni kolektif. Setiap suara cak adalah bagian dari satu kesatuan energi. Inilah yang membuat tari kecak berbeda dari pertunjukan tari lainnya. Ia adalah perwujudan suara komunitas, bukan sekedar ekspresi personal. Bab kedua ini menandai titik penting dalam perjalanan tari kecak, saat tradisi bertemu modernitas. Dengan penyesuaian yang bijaksana, tari kecak berhasil melangkah ke panggang dunia tanpa menghilangkan jiwanya. Ia menjadi contoh bagaimana warisan budaya dapat beradaptasi, berkembang, dan tetap relevan di tengah arus globalisasi. Di balik gemuruh suara cak yang menggema serempak, tari kecak menyimpan lapisan makna filosofis yang mendalam. Tarian ini bukan hanya sebuah pertunjukan visual dan vokal, melainkan representasi cara pandang hidup masyarakat Bali terhadap dunia, manusia, dan hubungan spiritual yang mengikat keduanya. Setiap gerakan, formasi, dan suara dalam tari kecak memiliki simbol yang mengakar kuat dalam nilai-nilai budaya dan kepercayaan Hindu Bali. Formasi melingkar para penari pria menjadi simbol utama dalam tari kecak. Lingkaran melambangkan kesatuan dan keseimbangan alam semesta. Tidak ada awal dan akhir, tidak ada pusat yang lebih tinggi dari yang lain. Semua penari memiliki posisi yang setara, mencerminkan filosofi bahwa manusia hidup berdampingan dalam harmoni, saling bergantung satu sama lain. Dalam konteks spiritual, lingkaran ini juga dipandang sebagai ruang suci, tempat pertemuan antara dunia manusia dan dunia roh. Suara cak yang dilantunkan berulang-ulang bukan sekedar bunyi ritmis, ia adalah nafas kolektif. Dalam tradisi Bali, suara diyakini memiliki kekuatan spiritual. Ketika puluhan bahkan ratusan suara menyatu dalam irama yang sama, tercipta energi kuat. Energi yang dipercaya mampu mengundang kekuatan suci sekaligus mengusir pengaruh buruk. Inilah sebabnya, tari kecak sering dipentaskan pada malam hari saat suasana dianggap lebih dekat dengan alam spiritual. Gerakan tangan para penari yang terangkat, membuka dan menutup secara serempak, memiliki makna simbolik tentang keseimbangan hidup. Gerakan ini menggambarkan naik turunnya energi kehidupan, hubungan antara langit dan bumi, serta siklus alam yang terus berputar. Tidak ada gerakan yang berdiri sendiri. Semuanya terhubung dalam satu ritme bersama. Hal ini menegaskan filosofi bahwa individu tidak dapat hidup terpisah dari komunitas.
Warna kain poleng hitam putih yang dikenakan para penari kecak juga syarat makna. Pola ini melambangkan konsep keseimbangan antara dua kekuatan yang berlawanan, baik dan buruk, terang dan gelap, positif dan negatif. Dalam pandangan masyarakat Bali, kedua kekuatan tersebut tidak saling menyadakan, melainkan saling melengkapi. Kehidupan hanya dapat berjalan harmonis ketika keseimbangan di antara keduanya terjaga. Ketika kisah Ramayana dibawakan dalam tari kecak, makna filosofisnya semakin dipertegas. Tokoh Rama melambangkan kebenaran dan kebajikan, Sinta melambangkan kesucian dan keteguhan hati, sementara Rahwana merepresentasikan hawa nafsu dan keserakahan. Hanuman sang kera putih menjadi simbol kesetiaan, keberanian dan pengabdian tanpa pamrih. Pertarungan antara tokoh-tokoh ini bukan sekedar cerita epik, melainkan cerminan konflik batin manusia dalam kehidupan sehari-hari. Adegan api dalam tari kecak memiliki simbol pemurnian. Api dianggap sebagai elemen suci yang mampu membersihkan energi negatif. Ketika penari berjalan di atas bara api atau menari di sekitarnya tanpa rasa takut, itu melambangkan kemenangan spiritual atas ketakutan dan nafsu duniawi. Api bukan penghancur, melainkan sarana transformasi. Lebih dari sekedar kisah dan simbol, tari kecak mengajarkan nilai kebersamaan. Tidak ada tari kecak tanpa kor. Jika satu suara hilang, harmoni akan terganggu. Filosofi ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kerjasama dan keselarasan. Setiap individu memiliki peran, sekecil apapun dalam membentuk keutuhan bersama. Bab ketiga ini menegaskan bahwa tari kecak adalah bahasa simbol. Ia berbicara tentang kehidupan, keseimbangan dan hubungan manusia dengan alam semesta. Setiap pementasan adalah pengingat bahwa di tengah hiruk-pikuk dunia modern, manusia tetap membutuhkan harmoni dengan sesama, dengan alam, dan dengan dirinya sendiri. Memasuki era modern, tari kecak tidak lagi hanya milik desa-desa adat di Bali, tetapi telah menjelma menjadi simbol budaya Indonesia yang dikenal di seluruh dunia. Pertunjukan ini rutin dipentaskan di berbagai panggung internasional, festival seni, dan pusat kebudayaan global. Wisatawan dari berbagai penjuru dunia datang ke Bali bukan hanya untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi juga untuk menyaksikan kekuatan magis tari kecak yang menggema di bawah langit senja dan cahaya api. Salah satu lokasi paling ikonik bagi pertunjukan tari kecak adalah Pura Luhur Uluwatu. Di tepi tebing tinggi yang langsung menghadap Samudra Hindia, tari kecak dipentaskan saat matahari terbenam, menciptakan perpaduan antara alam, spiritualitas, dan seni pertunjukan. Latar langit jingga dan suara ombak menjadi elemen alami yang memperkuat kesan sakral sekaligus dramatis dari tarian ini. Di tempat inilah, tari kecak menjadi pengalaman budaya yang mendalam, bukan sekedar tontonan. Pengakuan dunia terhadap tari kecak membawa dampak positif sekaligus tantangan. Di satu sisi, meningkatnya minat wisata membantu perekonomian masyarakat lokal dan membuka ruang regenerasi seniman. Banyak generasi muda Bali kini belajar tari kecak sejak usia dini, baik melalui sanggar seni maupun pendidikan formal. Keterlibatan anak-anak dan remaja menjadi tanda bahwa tradisi ini masih hidup dan terus diwariskan. Namun, di sisi lain, komersialisasi juga menghadirkan dilema. Pementasan yang terlalu sering dan disesuaikan dengan selera wisatawan beresiko mengurangi nilai sakral tari kecak. Beberapa elemen ritual yang dahulu dianggap penting mulai disederhanakan atau bahkan dihilangkan demi efisiensi pertunjukan. Tantangan terbesar saat ini adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian nilai budaya. Untuk menjawab tantangan tersebut, masyarakat Bali menerapkan pemisahan yang jelas antara tari kecak sakral dan tari kecak hiburan. Tari kecak yang dipentaskan untuk keperluan adat dan upacara tetap mengikuti aturan spiritual yang ketat, sementara tari kecak untuk para wisata disesuaikan tanpa mengklaim kesakralan penuh. Pendekatan ini memungkinkan tradisi tetap dihormati, sekaligus terbuka terhadap dunia luar.
Di tingkat nasional dan internasional, berbagai upaya pelestarian terus dilakukan. Dokumentasi, penelitian, dan pendidikan menjadi kunci utama agar tari kecak tidak hanya dikenal sebagai atraksi wisata, tetapi juga dipahami makna filosofisnya. Pengenalan tari kecak dalam Forum Budaya Dunia menjadikannya duta identitas Indonesia, sebuah seni yang lahir dari suara manusia, kebersamaan, dan spiritualitas. Tari kecak juga menjadi cermin tantangan budaya di era globalisasi. Di tengah arus digital dan hiburan instan, tari kecak mengingatkan bahwa seni tradisional membutuhkan waktu, kedisiplinan, dan komitmen kolektif. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari teknologi atau alat canggih, melainkan dari harmoni suara dan jiwa manusia. Bab terakhir ini menegaskan bahwa masa depan tari kecak berada di tangan generasi penerus. Selama nilai kebersamaan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap leluhur tetap dijaga, tari kecak akan terus hidup. Ia bukan sekedar tarian masa lalu, melainkan warisan hidup yang terus berbicara kepada dunia tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan bagaimana kita menjaga harmoni dengan alam semesta.